Pas saya berenang itu kakinya ditarik Mang E. Ih, apa Mas Oni dah yang ngerjain saya? Logikanya nggak mungkin lah kalau Mas Oni itu nyusul saya ke kolam renang, pasti saya ngeliat dia dari jauh itu datang. Saya bilang pakai bahasa batin, kalau kamu merasa terganggu sama kehadiran saya minta maaf. Itu langsung dilepas. Gini Mas, jujur itu tuh supaya laris usaha yang lagi saya jalanin. Akhirnya Mas Irfan ini Mang sebagai manajer di cafe itu berterus terang ke saya tuh, iya Mas, kita tuh mengadakan, tadinya sih mau tolak bala. Aduh, mohon maaf Mas, saya bukan yang ngatur-ngatur nih. Janganlah pakai kayak gitu-gituan, urusannya panjang. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras untuk mencapai jabatan yang ia duduki saat ini. Namun kini, semakin banyak ancaman yang datang, termasuk dari dunia yang tak kasat mata. Rekan-rekan dekatnya telah memperingatkan, mungkin ada yang tak senang ia menduduki posisi ini. Ketakutannya semakin besar setiap hari, bukan hanya pada kompetisi duniawi, tapi juga pada kehadiran goib yang makin sering ia rasakan, hingga ia harus meminta bantuan Mas Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini yang ditunggu-tunggu segera hadir ya. Ada Mas Marcel. Apa kabar Mas Marcel? Alhamdulillah sehat Mang E. Mang E apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mang E. Mas Marcel hari ini mau kembali berbagi kisah ya. Iya Mang E. Ini memang kerjaan Mas Marcel nih, pijat memijat nih. Ya, refleksi. Refleksi ya. Pada waktu itu Mas Marcel melakukan aksinya menjadi tukang pijat, tapi pasiennya ini ada sesuatu gitu ya. Betul. Perempuan laki. Itu pasiennya perempuan. Waduh, perempuan lagi ya. Iya. Tapi cuma kakinya aja yang Kakinya dipijat. aja ya. Aman-aman ya. Aman. Oke. Gimana kisahnya ini pasti seru, jangan kemana-mana karena Mas Marcel kisahnya selalu ditunggu untuk sobat semua ya. Banyak nih pasiennya kan. Alhamdulillah, dikatakan semakin banyak Mang E, dari mulut ke mulut. Sampai capek ya. Sampai capek itu. Oke, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Dan Makasih. tabungannya banyak ya. Amin. Kita segera mendengarkan kisah Mas Marcel. Jangan kemana-mana. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Marcel. Jadi begini Mang awal cerita masih di tahun 2021. Setelah beres masalah Mbak Susi ini, saya tuh dapat pasien lagi. Pasien pijat urut di sebuah komplek perumahan. Deket sih dari rumah saya tuh, masih tetangga desa. Nah di desa itu ada komplek. Punya pasien bilangnya gini, saya mau minta tolong sama Mas Marcel. Kata orang-orang, ya dikatakan pinter lah pijat urutnya, refleksinya. Ya udah, tapi Mbak gimana? Ini saya laki-laki, Mbaknya perempuan. Saya nggak enak lah. Nggak apa-apa, cuma kakinya aja. Di rumah juga banyak orang. Ada ponakan saya, kakak saya juga sama suaminya. Oh gitu, bener nih Mbak. Kalau gitu aman kan? Saya mijetin nih. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Kan emang profesi Mas juga tukang pijat. Nggak usah ragu-ragu. Akhirnya saya tuh datang Mang ke rumah pelanggan yang mau dipijat. Nah, saya datang parkir motor tuh di depan rumahnya. Dari awal kedatangan ini rumah tuh hawanya beda. Dalam arti beda itu beda nggak wajar. Saya baru kali ini datang ke rumah seorang pelanggan pijat, tapi hawanya itu seperti kerasa hawa mistis. Tapi saya nggak pedulikan itu. Ya udah, mungkin perasaan saya aja. Ketok pintu lah, Mang tok tok tok. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Buka aja Mas, nggak dikunci.
ada sautan gitu kan, tetap saya tuh nggak mau buka Mang lebih baik nunggu. Karena nggak langsung buka, ada sekitar 10 menit si mbaknya tuh keluar yang bukain pintu sendiri. Kok nggak masuk Mas, udah dibilang kan nggak dikunci. Nggak enak lah Mbak, kalau sayanya buka sendiri nyelonong masuk. Nggak apa-apa aja, ayo masuk Mas. Masuklah saya Mang saya bawa tas yang dicangking, isinya tuh minyak racikan. Jadi lebih tepatnya sih sebutannya lulur, krim lulur khusus buat pijat urut refleksi. Itu bahan-bahannya air beras, lidah buaya, ada daun bidara, campuran daun kelor sama pandan liar. Kalau Mas Marcel masuk ke rumah pasien gitu ya, Iya. mendekati, kalau ada yang ganjil kerasa nggak? Kerasa Mang Di situ kerasa ke rumah pasien. Di situ kerasa. Jadi deteksinya dari ubun-ubun. Kalau kerasa seperti ada semut di jidat, nah itu berarti ada energi goibnya. Pasien ini berarti ada apa nih, aneh gitu ya? Betul Mang aneh pasien itu rumahnya. Pasien yang biasanya ada yang punya kodam atau Iya. yang enggak, Mas Marcel tahu? Tahu Mang Jadi gimana? Ada ritual khusus izin atau apa? Jadi yang pertama saya oleskan dulu di pundak kanan, bicara bahasa batin, mohon maaf untuk Anda yang mendampingi dalam tubuh ini bahwa saya hanya tujuan memijat, tidak ada tujuan yang aneh-aneh, yang macam-macam kepada badan tuan Anda. Selalu begitu ya? Selalu begitu Mang Ya selebihnya saya pakai pernafasan, saya olesin itu seluruh tubuh saya nih. Seperti ini untuk lapisan benteng. Ibaratnya kalau kita mau berkendara naik motor itu pakai helm. Bila mana terjadi jatuh maka kepala ini aman. Itu analoginya. Setelah saya masuk tuh Mang Mbak itu langsung bilang, Mas saya mau dipijat ya tapi kakinya aja, kemarin habis jatuh dari kamar mandi. Oh iya Mbak, ya mohon maaf ya ke suami Mbaknya, saya harus izin dulu. Oke Mas, suami saya ada di dalam kamar. Pah, keluarlah suaminya itu. Kebetulan Mang suaminya itu ramah karakternya. Ini maaf Mang nama samarannya. Iya Pak Aji namanya. Setelah perkenalan, saya Marcel Pak, silakan duduk. Setelah itu saya bilang, Pak Aji maaf saya mohon izin mau mijetin ibunya. Kan nanti megang-megang gak enak sama bapak. Udah gak apa-apa. Ya udah Pak kalau begitu. Setelah itu pijet Mang Pijet sekitar 1,5 jam lamanya. Saya memijat kaki kanan dan kaki kiri. Pas mau habis 20 menit lagi pijet hampir selesai itu, saya lagi madep ke tembok ruangan tengah. Kita mijet itu di ruang tamu. Saya matanya itu seperti orang ngelamun, tapi nggak ngelamun karena saya mendeteksi. Nah si pasien ini seakan tahu kalau saya lagi mendeteksi ruangan yang ada di dalam rumahnya. Ngeliatin ke mata saya tuh seperti ngawasin. Kenapa Mas? Nggak apa-apa Mbak. Oh, ngelihat apa di rumah saya? Yaitu ngelihat guci, ada lukisan yang bunga sama tawon itu, satunya lagi pegunungan bagus. Mas Marcel jangan nutupin, bilang aja kalau ngelihat sesuatu. Nggak apa-apa Mbak, nggak ada apa-apa. Nah pijet lagi, si Mbak ini ketiduran Mang saking enaknya pijetan, mungkin apa dianya aja yang kecapean. Saya matanya ngelihat ke ruangan yang tadi lagi. Itu seketika ngelihat jelas ada pocong sama kuntilanak merah. Saya liatin, tapi mohon maaf Mang bukan sombong ya. Saya tuh ngelihat yang begituan udah biasa. Jadi paling cuma pakai bahasa batin gitu. Saya mengadakan interaksi dalam hati, maaf, saya tahu Anda berdua bukan asli penunggu rumah ini. Kalau boleh tahu, apa tujuan Anda ada di rumah ini? Nah, salah satu dari makhluk itu menjawab,
Yang menjawab itu adalah kuntilanak merahnya Mang E. Suaranya seperti perempuan yang lagi serak, parau suaranya. Jangan ikut campur kamu. Jangan ikut campur. Kalau kamu sebagai tukang pijet mau nyari nafkah, jangan ikut campur urusan saya. Oke, saya nggak akan ikut campur urusan kamu. Tapi tolong, ini pasien pijet saya yang ngasih rezeki buat saya. Dia orang baik, tolong jangan disakitin. Kita bersaudara, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hilang kuntilanak sama pocong itu. Setelah itu selesai pijetnya. Nah, si pasien pijet yang saya pijet ini namanya saya samarkan, namanya Mbak Eti. Saya bangunin Mbak Etinya, Mbak. Oh ya udah bangun tuh Mbak Eti. Gimana Mas? Udah selesai tah? Udah Mbak. Kok nggak kerasa? Ya maaf Mbaknya ketiduran. Iya Mas, saya saking kecapeannya. Oh ya Mas Marcel, ini saya mau ngomong, ada sesuatu yang mau saya omongin. Apa itu Mbak? Saya punya adik laki-laki namanya Mas Oni. Dia tuh bilang dari kemarin mau ketemu Mas Marcel. Ada sesuatu yang mau diobrolin. Bilangnya, ya udah nggak apa-apa Mbak. Kebetulan besok malam nih saya kosong, nggak ada jadwal pasien pijet lagi. Emang tiap hari ada aja tak Mas? Ada, sehari tuh 4, kadang 5. Ya besok sih ketentuannya libur dari saya sendiri. Saya ambil libur itu kalau pijet hari Selasa Mang E. Nah setelah itu besoknya jam 2 siang itu saya ditelepon sama Mbak Eti. Saya angkat. Halo, Assalamualaikum Mbak Eti. Ya waalaikumsalam. Mas Marcel sekarang posisi di mana? Saya kebetulan ada di rumah. Oh ada apa ya Mbak? Ini bisa datang ke sini nggak sekarang? Bisa. Nah udah kalau gitu saya ke sana sekarang. Oke Mas Marcel, ditunggu ya sekarang. Nah saya tuh ganti pakaian, ngeluarin motor, buru-buru berangkat ke rumah Mbak Eti. Karena dari nada bicaranya nih seperti orang lagi buru-buru minta tolong. Saya datang ke sana, disambut. Mbak Eti tiba-tiba keluar nyambut saya. Ayo Mas masuk cepetan. Oh iya. Saya parkir motor tuh sampai di pinggir jalan Mang. Nggak sempet kan masukin motor. Yang penting kuncinya aja saya cabut. Begitu saya masuk rumahnya, ada orang laki-laki, ternyata Mas Oni itu lagi kejang-kejang Mang. Kejang-kejang tapi matanya merem. Biasanya kalau orang kejang itu matanya melotot ya. Merintih-rintih seperti itu terus kayak orang kedinginan tuh. Mas Marcel ini kenapa? Semua diam, semua tenang, minggir. Perwakilan satu orang dari kalian ada di sebelah saya. Baik Mas Marcel, siapa? Ya udah suami Mbak aja. Oke, saya panggilin ya. Dipanggil lah. Setelah didampingin sama suaminya Mbak Eti. Mohon maaf nih Mang kalau saya menonjolkan. Saya tuh begini Mang. Saya totok ke lehernya Mas Oni yang lagi kejang-kejang. Gitu. Alhamdulillah Allah mengizinkan seketika itu berhenti kejang-kejangnya. Seperti orang tidur, nyenyak. Setelah itu 20 menit kemudian sadar Mas Oni ini. Tadi saya kenapa? Loh, tadi kan masnya maaf kejang-kejang. Itu kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba saya ini bangun udah dikerubungin banyak orang. Ini ada apa sebenarnya? Ini Mas Oni, saya Mas Marcel. Oh iya Mas. Saya dari kemarin mau ketemu Mas tuh. Ya udah, sekarang kan udah ketemu. Mas tadi saya kenapa? Gini, tadi tuh saya ditelepon sama kakaknya Mas. Buru-buru suruh datang ke sini. Katanya emasnya lagi begini, kejang-kejang. Tapi di waktu ditelepon, Mbak nggak bilang kalau Mas kejang-kejang. Ya udah, Mas Marcel, saya mau ngobrol sekarang penting. Emang sepenting apa nih Mas? Saya candain Mang biar nggak tegang. Tapi jangan di sini. Nanti di rumah saya aja. Mas Marcel ikut ke rumah saya. Akhirnya ke rumahnya Mas Oni itu Mang setelah nanganin Mas Oni itu selesai, kita berangkat ke rumah Mas Oni yang ada di kota Cirebon. Ngobrol, Mas Marcel saya minta bantuan. Saya mau buka usaha edukasi taman kelinci di sebuah kafe
yang ada di Kabupaten Cirebon. Oh, bagus tuh. Edukasi Taman Kelinci sama apa lagi? Sama outbound Mas, permainan anak-anak. Orang dewasa pun bisa. Jadi untuk daya tarik kafe itu supaya pengunjung gak bete, ada selingan. Oke, besok Mas Marcel bisa nggak ikut sama saya ke kafe itu? Sekalian saya ketemuin sama manajer saya. Oke, boleh. Nanti kalau ada jadwal pijet gimana? Bisa saya geser? Ya anggapannya kebetulan saya juga hitung-hitung jalan-jalan lah. Liburan. Besoknya berangkat tuh Mang sekitar jam 8 pagi. Saya sama Mas Oni ke sebuah kafe itu. Udah dateng kan, kita disambut sama manajernya. Namanya Pak Irfan. Halo bro. Nah itu salaman sama Mas Oni udah akrab sih Mang Jadi salaman seperti itu. Tos, saling peluk gitu. Duduk. Ini siapa? Nih teman gua. Oh suruh duduk. Nih. Namanya siapa Mas? Nih. Saya Marcel. Pak, jangan panggil Pak lah, masih muda. Jadi panggilnya apa? Mas aja. Ya udah nggak apa-apa. Maaf Mas, namanya siapa? Saya Irfan. Oh Mas Irfan, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Yuk duduk Mas. Duduklah Mang kita di meja yang ada di kafe itu. Itu rapat untuk persetujuan buka taman edukasi Taman Kelinci itu. Minta persetujuan untuk disetujui dan diberi tanda tangan MOU. Tapi sepertinya ada yang diberatkan. Hanya aja manajer itu nggak bilang, seakan dia menonjolkan bahwa saya itu kayak nggak kiyeng. Terserah lu aja, gua mah. Kapan ya? Ya nanti aja dah kalau gua udah sempet. Selalu begitu Mang Tapi saya tahu dari ekspresi mukanya seperti ada yang ditutupi. Waktu ngobrolnya Mas Oni sama manajer itu saya hanya diem aja sebagai pendengar karena saya nggak ngerti Mang bahasa bisnis, bahasa orang cerdas tuh nggak begitu paham. Mau ngomong takut salah dan orang baru kenal juga kan. Saya ditanya sama manajer, Mas, maaf saya mau ngobrol, boleh? Boleh, Mas. Maaf mau ngobrol apa ya? Gini, Mas saya mau minta tolong. Saya tuh minta diisi aura dan energi penjagaan. Sebab saya tuh ingin digeser sama seseorang yang ambisi mau menggantikan posisi saya di sini. Maaf Mas sebelumnya. Iya kenapa? Saya pikir orang seperti Mas ini orang yang berpikir logis. Nggak percaya sama goib-goib, hanya tahu bisnis dan bahasa intelek. Jujur saya percaya sama goib Mas. Bisa percaya kenapa? Dan kenapa Mas tiba-tiba menanyakan hal itu ke saya? Padahal saya orang biasa nih. Bukan Mas. Mas bukan orang biasa. Maaf nih kalau saya ngomong yang aneh-aneh. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Mas Irfan percaya sama saya, silahkan. Tapi saya bilang ke Mas Irfan yang menolong Allah, saya hanya perantara. Ayo, tapi jangan di sini. Oh ya, Mas di belakang aja. Akhirnya masuk ke belakang kafe itu. Masuk, belok kiri. Itu lokasinya sekalian ditunjukin oleh manajer itu. Ini kalau jadi setelah tanda tangan MOU buka edukasi Taman Kelincinya di sini. Itu nunjuknya ke sebuah rumah yang cuma dibikin dari papan sama kayu reng yang bulat-bulat itu tapi panjang. Dibukalah ruangan itu. Mas, supaya nggak kelihatan karyawan sama pengunjung, pijatnya di sini aja. Ritual penetralisir tubuhnya. Aduh, tapi itu kotoran kuda numpuk. Itu kan bekas orang yang punya owner edukasi kuda. Belum dibersihin kotorannya. Mau nggak mau saya itu bersihin kotoran kuda dulu. Singkatnya cerita, setelah lama membersihkan kotoran kuda itu udah bersih. Mas silakan duduk. Nah saya tuh punya syarat. Kalau mau netralisir tubuh harus menyentuh tehel. Kalau memang bukan tehel ya tanah langsung. Alasnya harus dengan daun pisang. Kebetulan tuh Mang belakang lokasi kafe itu masih hutan belantara, banyak pohon pisang juga. Saya ambil pohon pisang, daun pisangnya 3 helai. Saya obatin manajer itu.
dengan cara suruh tengkurap dan saya olesin air yang saya bacakan kalimat-kalimat doa. Setelah itu keluar asap hitam dari punggungnya. Brush. Seketika itu cepat menghilang seperti apa? Orang lempar tuh. Bus. Astagfirullah. Saya refleks begitu. Orang Mas Irfan tersebut langsung balik badan. Kenapa Mas? Kenapa? Tenang, maaf. Saya refleks. Iya, kalau saya percaya Mas Marcel kaget begitu ngelihat sesuatu. Mas ngelihat apa? Asap hitam keluar dari tubuh Mas. Alhamdulillah, seketika ini Mas, badan saya enteng. Jujur dari kemarin kayak ada yang gandulin. Ya udah, lupain aja. Yang terpenting Mas udah enakan badannya. Mas, kita ke depan lagi. Mau minum apa? Mau makan apa? Tenang, ada saya. Siap. Kita ke depan lagi tuh, Mang duduk di meja yang tadi ngobrol rapat. Saya tuh dipesenin makanan yang enak, minuman yang enak. Waktu itu makanannya sosis bakar. Itu sama kentang goreng yang irisan panjang-panjang. Kentang, sosis, minumnya es lemon tea. Kalau orang Cirebon bilang aji mumpung ada bos yang bayarin. Lagi makan enak, Mas Irfan tuh nepak ini sikut saya pakai kode. Mas, ada apa Mas? Itu lihat, itu orangnya yang tadi saya ceritakan. Aduh, serem Mang Itu dia datang didampingin sama dukun. Saya bisa taunya itu dukun karena khusus nih, maaf kalau orang spiritual tahu orang itu dukun, di jidatnya ada aura hitam. Itu aura hitam itu adalah kode goib buat mencirikan. Kalau anak indigo kodenya beda lagi. Kalau orang spiritual praktisi ruqyah beda lagi. Nah kalau dukun santet, nah itu spesies dukun santet Mang Saya langsung wah, kenapa Mas? Jangan kayak gitu, nanti dia ngelihat. Jujur, saya enek kalau ngeliat yang kayak gini. Saya tuh biasanya kalem Mang nggak pernah seperti itu. Ya udah Mas, tenang. Saya tuh ditenangin, jangan lihat. Wah, Mas lihatnya makanan aja. Setelah lagi ngelihat makanan, saya tuh udah hilang selera makannya. Mas, ini dibungkus saja buat pulang. Oke, nggak apa-apa. Saya nafsunya mau minum aja, haus sih Mang Pas lagi minum itu kok lemon tea-nya berubah rasa darah Mang paling saya lagi berhayal nih, lagi halusinasi, tapi aduh ini darah wangur begini. Saya permainan ini. Saya langsung peka seketika itu menyadari kalau ini adalah dikerjain. Oper dari tangan kanan ke tangan kiri, saya langsung begini. Saya banting pakai tangan kiri kan. Wah, itu pecah, prang. Si dukun itu sama orang yang bakal geser posisi Mas Irfan ini refleks kaget Mang nengok semua, terang. Si dukunnya posisinya itu di barisan kursi meja yang di sebelah sana. Beda tempat tapi saling ngelihat karena tempatnya terbuka. Saling ngelihat kan kalau kita dari jauh. Memang sebelum itu terjadi pun seringkali lirik-lirikan mereka itu ke arah kita-kitaan yang lagi ngobrol. Kalau saya yang ngelihat balik, mereka nunduk. Kalau saya lagi asik ngobrol sama Mas Irfan, mereka begini lagi. Tatapannya tajam. Saya kan udah ngerasa nggak beres begitu. Setelah itu ditutupi dengan sandiwara. Pura-puranya Mas Oni ini marahin saya. Kamu tuh kalau ACC mau kerja di sini, perbaiki kinerja kamu, ngerti nggak? Jangan mengecewakan kepercayaan orang. Mas Oni itu langsung begini. Karena ada mereka sih Mang jadi Mas Oni itu begini. Wah, saya udah paham tuh. Nah, begitu saya ngelempar gelas itu pecah, terang. Mereka ngelirik, itu membuat heboh satu kafe. Soalnya waktu di kafe tuh Mang Mas Irfan kayak gini kan waktu ngasih kode itu. Ternyata nunjuk itu dukunnya, backingan mereka. Soalnya waktu itu pada pakai masker Mang Memang 2021 kan lagi musim-musimnya COVID. Jadi aturan harus pakai masker. Jadi wajahnya nggak kelihatan vulgar. Pengunjung pada ngelihat. Bahkan satpam yang jaga di depan pun datang. Ini ada apa?
maaf Pak kalau bikin keributan di sini. Nah setelah satpam itu pergi, gelas itu diberesin oleh pelayan waiters yang ada di situ. Aduh, kenapa sih bisa nonjolin kayak gitu, Marcel? Maaf Mas, kalau saya nggak banting ini gelas, efeknya udah menjalar seketika saya sekarat. Atau enggak malamnya saya sekarat. Dan kalau saya sekarat dampaknya ke kalian-kalian. Oh begitu? Iya, makanya saya banting. Itu prinsip dari mana? Ya pengalaman saya aja dulu waktu berguru sama seseorang di Pulau Maluku. Oh pernah ke Maluku. Setelah itu pulang Mang saya sama Mas Oni bertujuan ke sebuah wisata kolam renang yang ada di, untuk Mas Oni ini punya tujuan membuka outbound lagi permainan yang dari tambang-tambang dibikin jaring. Nanti pengunjung tuh pada naik, khusus buat anak-anak. Datanglah ke wisata itu. Setelah datang di wisata itu, kita naik ke atas ketemu sama bosnya, namanya Bos Edi. Disambutlah, salaman, perkenalan, duduk. Nah ketika duduk ini, saya ngerasa yang gak beres ini lebih parah lagi. Energi negatifnya kenceng sekali. Kalau analogi di bahasa logisnya itu gerah. Seolah-olah gak ada angin sama sekali, padahal ini daerah pegunungan, harusnya sejuk. Ngobrol, tetap saya jadi pendengar setia karena nggak ngerti bahasa bisnis. Saya tahunya bos ini masih ragu-ragu untuk tanda tangan MOU. Bos ini selalu melihat saya curi-curi pandang. Kalau saya ngelihat balik, dia tunduk pandangannya. Setelah itu saya alihkan, Mas kalau boleh saya sambil ngerokok ya, mau keliling-keliling. Oh ya nggak apa-apa, silakan Mas Marcel. Barangkali mau berenang juga boleh. Tunggu, kata si bosnya sambil berdiri. Kalau mau renang jangan di kolam renang yang khusus yang itu ya, yang warnanya hijau lumut yang udah nggak dikuras-kuras tuh, jangan di situ. Soalnya belum dikuras, maaf, hehehe. Sambil ketawa-ketawa. Oke Pak, tenang aja. Ya saya juga ngerti masa air kotor, saya mau renang di situ. Nah kebetulan karena gerah, akhirnya saya mau renang. Saya kebetulan bawa kaos dalam kan, sama celana dalam cadangan di jok motor. Saya ambil dulu, renang saya. Berhubung mereka lama ngobrolnya, pas saya berenang itu kakinya ditarik Mang apa Mas Oni tah yang ngerjain saya? Logikanya nggak mungkin lah, kalau Mas Oni itu nyusul saya ke kolam renang pasti saya ngelihat. Dia dari jauh itu datang, tahu kan waktu jalannya. Ini enggak. Barang itu kolamnya dalam. Saya langsung tahu, dan saya kan orangnya peka kalau ini gangguan goib apa bukan. Saya langsung tahan napas di kolam renang itu. Keluarkan napas dari hidung, otomatis air kolam renang itu blubuk. Itu saya ngelihat jelas sosok hitam, rambutnya panjang. Saya tuh dililit sama rambutnya. Oh, perkenalan mungkin. Saya bilang pakai bahasa batin, tolong ya, maaf saya kesini tujuannya untuk hiburan, saya mau berenang, gak ada niat ganggu kamu. Kalau kamu merasa terganggu sama kehadiran saya minta maaf. Itu langsung dilepas. Seketika sosok itu hilang. Akhirnya saya bisa naik lagi ke atas. Begitu udah naik ke atas kolam renang, saya tuh berjemur. Aduh dingin juga ya. Mas Marcel, sini, dipanggil. Oh iya bentar. Saya langsung salin ke tempat mereka ngobrol lagi. Ini bos mau ngobrol sama Mas Marcel. Tadi belum sempat kenalan. Oh iya, saya Marcel Pak, saya Edi. Gimana Mas Marcel, aktivitas apa sekarang? Ya saya mah tukang pijet Pak, pijet urut refleksi. Waduh, kalau gitu saya juga mau lah dipijet. Boleh tuh, asal atur waktu aja, jangan dadakan Pak. Nah, ya udah kalau gitu enaknya kapan? Besok malam gak apa-apa. Udah waktunya saya buka jadwal lagi. Waduh emang ada liburnya?
pakai atur jadwal segala. Ya iyalah Pak, kalau nggak diatur nanti waktunya repot, lelah juga, kan saya manusia bukan robot. Ya bercanda gitu. Setelah itu ngobrol, lagi ngobrol itu saya kan biasa sambil matanya lirik sana lirik sini. Saya tuh kaget ngelihat ada buto ijo. Di sebelahnya ada sosok kelelawar hitam raksasa. Buto ijonya juga raksasa itu. Ngeliatin ke saya, tadinya matanya kalem, tenang. Ketika saya ngeliatin balik langsung lebar merah. Kelelawar itu langsung mengeluarkan taringnya. Udahlah, saya cuekin kan. Saya nggak mau mereka jadi tahu kalau saya lagi melihat sosok gaib yang ada di situ. Mas Oni menepuk saya. Mas Marcel pulang yuk, udah jam 5 sore nih mau maghrib. Oh ya, yuk kita pulang. Kebetulan saya juga udah dingin sini. Ya udah yuk. Pak pamit ya. Oh ya, hati-hati di jalan. Makasih Pak, udah disuguhin dan saya udah dikasih renang gratis. Oh santai. Setelah pulang itu, Mang pulangnya ke rumahnya Mas Oni. Nah Mas Oni itu nawarin tidur di sini aja Mas. Saya mau ngobrol, malam ini panjang sekali. Ya kalau panjang singkatin aja, jangan panjang-panjang ya. Biar ketemu inti obrolannya apa. Nah, setelah datang di rumahnya Mas Oni ini, kita malamnya itu melekan. Saya nginep di rumahnya Mas Oni. Mas Marcel, nih saya buka. Kalau tempat wisata itu hanya buka Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kenapa ada kolam renang yang sengaja nggak dikuras-kuras sampai airnya hijau sekali, dan sengaja ditanamin pohon beringin di kolam renang itu. Emang sih beringinnya sebesar segini, ada sekitar 115 cm. Beringin kecil itu tuh pernah ada perjanjian. Nah, tahu dari mana emasnya? Salah satu pegawai di situ yang udah paling lama ikut sama bos kerja. Dia menceritakan ke saya, bos itu punya perjanjian bro. Mungkin dia manggil orang pinternya yang perantara ngobrol sama gaib di situ. Silahkan buka, saya nggak akan ganggu pengunjung asal sediain kolam renang yang kosong. Jangan dikuras-kuras dan tanamin pohon beringin. Kolamnya anak-anak kecil, anak-anak sedang, sama orang dewasa. Orang dewasa ini ada yang kolam standar, ada yang paling dalam. Nah saya tuh waktu itu renang di kolam yang paling dalam. Setelah itu kan saya diceritain, aduh tapi kalau masih dari katanya saya masih menyimak seperti ini, barangkali pegawainya nggak suka sama bos, jelek-jelekin. Enggak mas, ini asli. Gini, kalau untuk asli apa enggak selidikin supaya kita tahu sendiri, jangan dari kata orang. Ya udah kalau gitu besok kita ke sana lagi ya setelah dari kafe itu. Oke, boleh juga tuh. Besoknya kita ke kafe itu lagi, Mang Saya sama Mas Oni ketemu sama Pak Manajer itu, Mas Irfan. Aduh, Sel, sini. Itu orang makin menjadi-jadi. Kenapa? Emangnya Pak, itu benar-benar gosokin atasan supaya gua ini jadi keluar. Makanya jujur Sel, selama ini gua kayak orang ragu-ragu untuk tanda tangan MOU karena gua mikir kalau lu sama si Oni jadi buka edukasi Taman Kelinci di sini sama outbound, gua keluar nanti lu itu bawahan mereka bukan bawahan gua, dan gua nggak mau kalau lu berdua sampai dipegang sama dia. Ini maaf Mang Mas Irfan kalau ngomong kan logat Jakarta karena dia aslinya orang Jakarta. Setelah obrolan begitu, gimana Mas Marcel, saya minta dilapisin lagi. Oh kalau untuk dilapisin mah nanti malam aja Pak. Karena kalau lapisan benteng kedua, maaf ya dalam ilmu spiritual harus matahari sudah terbenam. Ya paling minimal jam 7 pas waktu Isya. Oke boleh, nanti ke rumah saya ya. Sekalian makan-makan di rumah saya. Tapi selama kenal sama manajer itu sama Mas Oni, saya nggak pernah ya sebagai orang spiritual dibayar uang tuh. Itu hanya makan enak sama jalan-jalan aja. Mungkin pola pikir mereka ya seperti itu. Dan saya memang nggak pernah mengharap kalau jasa spiritual saya ngarepin orang itu harus ngasih uang. Itu kan datang
Di kafe itu saya ngobatin lagi Mas Irfan. Saya polesin tangan kiri, tangan kanan, sikut saya totok sama lehernya. Dengan cara ini saya membentengi tubuhnya. Ketika lagi begini, tiba-tiba getar kakinya Mas Irfan. Sup, bayangan hitam lagi keluar dari kaki keduanya. Setelah itu saya kaget ngelihat asap hitam yang waduh. Saya refleksnya bilang, aduh, kenapa lagi Mas? Kemarin bilang ini astagfirullah, sekarang aduh, kenapa? Nggak apa-apa. Nanti aja ceritanya di rumah Papa ya, jangan di sini. Setelah itu selesai, Pak, izin. Mas izin, saya mau ke toilet dulu. Oh, tahu nggak toiletnya di mana loh? Tuh di sana. Itu kan toiletnya. Iya, paling belakang itu Mang toiletnya. Jadi kalau kita dari depan kafe mau ke toilet itu, jalan dulu, lurus, belok kanan. Habis belok kanan, belok kiri, lurus. Nyampe toiletnya ada 3 untuk pengunjung. Itu belakang toilet langsung hutan-hutan. Seketika itu saya mau ke toilet. Padahal itu siang bolong Mang Saya tuh ngelihat ada gondoruo di pintu toilet yang paling pinggir sebelah sana. Berarti kalau sebelah sana tuh sebelah kiri. Saya langsung tahan napas untuk mengendalikan supaya nggak ngedon. Memang aturannya dalam ilmu spiritual, kalau manusia kaget melihat sosok gaib yang menampakkan wujud, itu tahan napas. Jangan kita gemeter atau gimana, tahan aja napasnya. Supaya apa? Energi hawa murni dalam tubuh kita itu mengadakan perlawanan. Terjadilah pembenturan antara energi yin sama energi yang. Kalau yin itu negatif dari makhluk gaib, kalau kita energi positif, panas hawanya bagi mereka. Setelah itu saya tahan napas. Saya gunakan lagi kan sesuai keilmuan saya tuh. Seperti ini. Gondoruo itu bilang, kamu jangan mau jadi backing mereka. Jadi orang spiritual lu kamu jangan mau. Walaupun kamu dibayar jutaan tetap jangan mau. Apalagi kamu dibayar cuma makan enak sama jalan-jalan. Gak ada harga dirinya jadi orang spiritual kamu. Wah jangan, saya kasih tahu. Punten Mbah. Benarkah kalau saya melihat Mbah ini sosok penunggu di sini? Kalau saya asli penunggu sini. Dengerin Cung. Saya bukan jin peliharaan dari pesugihan. Saya asli penunggu bukit ini. Oh, mohon maaf Mbah. Mbah bisa menampakkan wujud di depan saya, ada kepentingan apa ya? Apakah Mbah ingin menegur saya? Barangkali sifat saya ada yang gak sopan, mohon dimaafkan. Enggak, saya memang suka mengganggu pengunjung yang hawanya itu hawa negatif, punya sifat merusak alam, sama orang yang serakah. Oh berarti maaf bangsa gaib juga nggak suka ya sama manusia serakah, sama manusia yang merusak alam. Iya, baik golongan positif maupun negatif, tapi khususnya golongan positif itu nggak suka sama orang yang punya sifat perusak, pengganggu, apalagi serakah. Berarti kalau mbahnya golongan apa termasuk? Nggak usah tahu tentang saya. Saya hanya mengingatkan kamu sekali lagi, mundur dari sini, bilang ke mereka silakan cari orang lain. Saya nggak mau bantu kalian. Seketika itu hilang Mang jadi cahaya warnanya merah. Terus seperti batu kerikil yang dilempar. Ya udah, saya setelah buang air kecil ke depan lagi nyamperin Mas Oni sama Mas Irfan. Ya saya cuma bilang, aduh energi mistisnya kuat yang ada di toilet paling sebelah sana, sebelah kiri. Itu sih udah nggak aneh Mas. Nah emang udah nggak aneh Pak? Maksudnya iya, satpam aja waktu malam nih yang jaga di sini itu ada 2 orang kan, pos depan sama pos belakang. Percaya nggak Mas Marcel? Itu satpam aja sampai lari ngelihat penampakan jin itu.
Kalau boleh tahu jinnya apa? Aduh, gondoruo mas, kayak monyet gede sekali. Dalam hati saya, itu yang tadi saya lihat. Nah, tapi saya menyimaknya. Kalau gondoruo itu meneror satpam, berarti ada apa dengan satpam itu? Tapi saya nggak ngomong, saya diam aja, dalam hati cuma menyimak. Setelah itu diobrolin begitu, akhirnya Pak Irfan ini, Mas Irfan ini ngajak, Sel, ke rumah gua sore aja, cepetin waktunya, nggak usah malam. Ya udah Pak, tapi gini ya, lu pulangnya malam-malam. Kalau bisa jangan pulang cepet lah, bisa nggak kira-kira? Oke, bisa. Nah setelah itu ngobrol begitu, kita pamit pulang dari kafe itu, salaman sama bos dan semua karyawan yang ada di situ. Itu saya ke rumahnya Mas Irfan, manajer itu, di sebuah tempat, sebuah kampung yang ada di Cirebon Selatan. Ketika udah nyampe, disambut sama istrinya keluar. Mas, ya mbak, ayo masuk. Saya tuh disuruh masuk kan sama Mas Oni. Masuk lu, jangan di luar, sini. Ketika udah masuk, makan lah itu. Waduh, nggak enak ya Mas, saya nih baru datang langsung makan. Ya udah nggak apa-apa, kan baru datang, makan dulu nyambut tamu biar ngobrolnya enak. Setelah makan selesai, singkatnya cerita, dua-duanya nih, Mas Irfan dengan istrinya itu musyawarah sama saya tatap muka. Mas Oni disuruh minggir dulu. Nih, sorry, lu keluar dulu, gua nggak enak ngobrolnya. Sorry banget ya. Iya ya nggak apa-apa, bos. Kan panggilan akrab tuh, manggil bos tuh. Keluarlah Mas Oni. Gini Mas Marcel, saya tuh mau konsultasi. Saya tuh dikirim guna-guna sama orang. Ntar dulu Mas, Mbak, bisa tahu dikirim guna-guna dari mana? Nih yang pertama nih Mas, dengerin ya. Anak saya ngelihat pocong ketika buka pintu. Di depan pintu itu pocong berdiri. Yang kedua, saya waktu tidur itu ngelihat sosok buto ijo Mas. Wah, yang bener mbak. Ah masa iya? Saya candain, soalnya situasinya tegang sekali. Ketika itu saya tuh diyakinin sama istrinya Mas Irfan. Mas ini beneran gak bercanda, serius. Iya, maaf kalau saya kelihatannya bercandain. Bukan maksud apa, soalnya mbak sama emasnya terlalu tegang. Gimana kelanjutannya? Lanjutin. Jadi gini Mas, mulai maghrib nih selalu ada suara genteng itu dilempar pasir. Prat. Saya naik sama tetangga saya tuh, minta tolong bantuan. Dilihat nggak ada pasir. Terus suara tikus gedebegan di dapur, tapi nggak ada tikus. Ya udah kalau gitu, untuk menjawab semua pertanyaan yang bikin penasaran, saya belain waktu nih. Malam ini saya pulang pas subuh. Emang harus subuh kenapa Mas? Nih kalau orang dikirim guna-guna, kalau orang itu rajin melekan, kalau malam gak tidur nih, dalam artian itu guna-gunanya untuk mau masuknya sulit. Pokoknya kalau bisa jangan tidur dari maghrib sampai subuh. Akhirnya saya tuh usulannya diterima untuk minta melekan di rumahnya Mas Irfan. Saya bilang ke Mas Irfan, Mas minta daun pisang 3, nanti di lantai gelar ya, gelarnya caranya segitiga, yang satu taruh di tengah. Buat apa Mas? Udah, mohon maaf, jangan banyak tanya, turutin aja apa kata saya, nanti tahu sendiri. Akhirnya dibuatin. Daun pisang itu ya lumayan lama ngambilnya, karena kebun pisangnya juga jauh kan, dan itu juga punya orang, belum izin dulu itu tuh. Diambil 3. Mas udah dapet Mas. Ya udah kalau gitu biar saya sendiri yang menyusunnya. Oke, sini Mas daun pisangnya. 1, 2, yang 3 itu di tengah. Ada ini enggak, sarung yang warnanya putih? Oh ada, kebetulan saya punya. Oke, apalagi Mas yang dibutuhin? Ada ini enggak, kemeja sama belangkon? Itu buat apa Mas? 2 kali penjelasan, jangan banyak bertanya.
turutin aja. Oh ya ya, siap-siap, maaf ya mas. Disiapin sarung putih, kemeja coklat, sama belangkon yang warnanya coklat tanah juga. Itu tuh adalah simbol. Kalau sarung putih artinya kesucian, kalau warna coklat artinya tanah. Coklat tanah itu adalah tanah. Kalau kita ini kemanapun kita melangkah mencari rezeki, bahkan kita pun berbuat dosa, adalah di atas tanah. Yang ketiga, belangkon. Itu belangkon adalah lambang mahkota. Kalau mahkota kita itu adalah rambut, harus ditutupi supaya menghindari dari kesombongan. Itu ada filosofinya. Oh begitu ya Mas Marcel. Iya, maka dari itu saya minta, dan baru saya jawab di terakhirnya kalau semua perlengkapan sudah ada. Setelah itu malamnya melekan dengan cara saya itu kakinya sila ke atas, kanan di bawah, kiri di atas, tangan seperti ini saya tumpukan di kedua paha saya. Ketika saya lagi memejamkan mata, itu tiba-tiba ada suara kencang sekali itu Mang suaranya. Tapi saya nggak terkecoh. Saya udah tahu ini nih yang dimaksud makhluknya. Setelah saya udah bisa cuek, nggak menghiraukan, saya itu digamblok badannya. Digamblok itu orang ditumpakin. Aduh, beratnya nggak ketulungan. Tetap saya pejamkan mata, tarik napas, tahan, sampai nggak kuat napas saya buang. Itu ada suara orang. Saya langsung buka mata kan. Waktu itu kondisinya lampu ruangan digelapin, lampunya dimatiin. Saya tuh bener-bener jelas ngelihat ada buto hijau sama si kelelawar hitam itu. Waduh, ini makhluk yang tadi saya lihat waktu di tempat wisata. Bener nih, ini makhluknya. Kan makhluk gaib itu banyak Mang jenisnya kan ada jenis-jenisnya, tapi bentuknya sama semua. Misalkan jenis kelelawar hitam siluman, misalkan buto hijau, tapi bentuk satu sama yang lain itu saling sama. Saya telitiin lagi, bener ini nih makhluk dua tadi yang ada di tempat wisata. Saya tetap tenang, mengadakan interaksi dengan baik-baik. Mereka pun menerima interaksi dengan baik. Kalau bisa batalin perjanjiannya, karena udah pasti ritualnya nanti jalannya setengah-setengah. Daripada tanggung, mending sekalian jangan melakukan ritual. Ini maksudnya ada apa? Mohon maaf. Pokoknya bilangin ke tuan rumah, jangan sekali-kali ritual kalau udah pasti berhenti di tengah jalan. Oke, baiklah, saya akan sampaikan. Hilang itu kedua makhluk. Setelah saya selesai meditasi, saya keluar dari kamar itu ke mereka yang udah menunggu saya. Rupanya selama meditasi ini saya tuh udah ditunggu-tunggu. Apa nih keputusan dari Mas Marcel? Jawabannya saya jelasin gini, jangan ngelakuin ritual kalau udah pasti ritualnya berhenti di tengah jalan atau setengah-setengah niatannya. Loh, Mas Marcel tahu? Nah, maaf saya tanya balik, emang maksudnya itu apa? Iya Mas, kita tuh mengadakan tadinya sih mau tolak bala. Tolak bala itu jadi untuk melakukan ritual supaya ada makhluk yang sebagai benteng. Tapi karena ritualnya setengah-setengah, berbalik, makhluk yang membentengi malah menghantui, mau menyerang. Itu. Setelah itu saya minta penjelasan Mang sama istrinya tuh, karena istrinya yang lebih tahu. Gini Mas, awalnya kita ini datang ke orang pinter, ya dukun lah sebutannya. Itu di mana? Ya di sebuah tempat yang ada di. Kita berdua itu ya sebenarnya suami saya nih udah memprediksi akan keluar dari kafe itu. Selama ini diem-diem udah join sama pemilik wisata itu, mau buka edukasi di sana sekaligus jadi manajer di sana, dipercaya biar bisa bukanya full, enggak weekend aja. Ada suami saya sebagai manajernya di situ. Itu cuma bayar 7 juta dari dukunnya
dibekali satu kendi bentuknya seperti ini mas, seperti botol tapi agak lebar lagi. Oh terus ya udah sama kain putih. Jadi si kendi itu dengan syarat harus dikasih minyak wangi sama harus diganti setiap 1 minggu sekali si kain putih buat bungkus kendinya. Setelah itu apalagi ya ada ritual tertentu lagi. Ritualnya kayak apa? Duduk sila, nanti suami saya itu harus merokok kretek gudang garam merah harus sampai habis 1 bungkus 1 malam. Aduh ya bengek itu mbak. Mas Marcel jangan bercanda, ini beneran serius. Ya maaf kalau saya bercanda tuh biar nggak tegang, karena tahu nggak mbak, bercanda itu apa? Meningkatkan kualitas keseimbangan untuk manusia berdiri di atas tali kehidupan. Nah saya sedikit ngasih pencerahan tuh Mang E. Setelah itu ngobrol-ngobrol, saya itu pulang. Pleng, nggak ada kabar, nggak ada WA-an, nggak ada teleponan, nggak ada main-main lagi ke kafe itu sama tempat wisata karena saya terbelok sama kesibukan lain. Singkat cerita ada 3 bulan saya tuh ditelepon lagi sama Mas Oni. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, gimana? Waduh, nggak ada kabar sih Mas Marcel, 3 bulan nggak kerasa kayak baru kemarin. Ya maaf, saya sibuk aja. Ada apa ya Mas? Mas bisa ke cafe itu nggak besok sama saya bareng? Oke, kebetulan besok saya nggak ada acara. Ya udah, tapi jangan sampai malam ya Mas. Soalnya saya jam 10 malam mau ada jadwal. Oke, sebentar kok, habis maghrib kita ke sana deh. Datanglah ke cafe itu. Setelah itu udah sampai di cafe, Mas Irfan ini berdiri di depan cafe itu. Ayo sekarang langsung. Loh, tar dulu, bukannya kita mau ngobrol di sini? Bukan, di sini tuh cuma tempat ketemuannya doang. Habis itu ya biasa di rumah saya lagi Mas. Ya udah Pak, oke. Datanglah, berangkat dari cafe itu ke rumahnya Mas Irfan di sebuah kampung yang ada di Cirebon Selatan. Waktu itu pakai motor. Saya dengan Mas Oni dibonceng. Nah, kalau Mas Irfan pakai motor sendirian. Setelah udah sampai, saya tuh tanya sekali lagi ke Mas Irfan. Mas, maaf saya mau tanya, kemarin yang diceritain Mas dan istri itu maksudnya apa? Yang mana Mas? Ini yang bayar 7 juta dari dukun cuma dikasih kendi yang bentuknya kayak gini, sama kain putih harus diganti setiap seminggu sekali, sama minyak wangi dan juga ngerokok. Gini Mas, jujur itu tuh supaya laris usaha yang lagi saya jalanin. Kalau saya tergeserkan nih posisinya jadi manajer, saya pindah jadi manajer situ, kemudian saya buka edukasi supaya laris Mas sama Oni yang menempati di situ. Mas sama si Oni ini jadi bawahan saya yang ngurus edukasi. Aduh, mohon maaf Mas, saya bukan yang ngatur-ngatur nih. Janganlah pakai kayak gitu-gituan, urusannya panjang. Akhirnya Mas Irfan ini Mang sebagai manajer di cafe itu berterus terang ke saya tuh. Ketika saya tanyakan sekali lagi dengan tegas, setelah dibuka keterangan, akhirnya kan saya kasih arahan kalau bisa balikin itu ke dukunnya. Nggak apa-apa, uang 7 jutanya nggak diminta lagi, anggapannya sedekah lah. Ya sebenarnya bisa Mas, tapi